Bab kelima. Bagaimana mungkin kalian bercerai tanpa izin dulu dariku? Tuan Adnan benar-benar murka saat mengetahui kalau Raditya dan Kemala bercerai di belakang dia. Malam itu, Tuan Adnan sengaja mengumpulkan semua keluarganya untuk membahas hal mengejutkan ini. Termasuk ada Abhiyan juga di sana. Apa kau sudah tidak menganggapku sebagai ayahmu lagi, Raditya? Tuan Adnan mengalihkan pandangan pada Raditya yang diam terpaku. Melihat anaknya disalahkan, Nyonya Rosita pun tidak terima. "Pak, Raditya punya alasan sendiri kenapa dia menceraikan Kemala. Kau tidak bisa menyalahkan Raditya sepenuhnya karena dalam hal ini Kemala juga turut andil dalam membuat kesalahan." "Alasan apa? Aku lihat Kemala cukup baik. Dia sangat berbakti pada keluarga ini. Jarang-jarang ada istri seperti Kemala." Tuan Adnan masih membelah Kemala. Selama ini, Tuan Adnan memang termasuk salah satu orang yang selalu bersikap baik padanya. Setidaknya dia tidak pernah berkata kasar atau ikut menyuruh-nyuruhnya seperti Nyonya Rosita. Dia mandul, Pak. Radit ingin punya anak, dan Kemala tidak bisa memberikan itu semua. Tiba-tiba Raditya berkata dengan sebuah kalimat yang membuat Kemala terhenyak. Semuanya terdiam, termasuk Kemala yang tengah menahan amarahnya. "Semuanya sudah kami pikirkan baik-baik. Pak, ini juga merupakan keputusan yang sangat sulit bagi kami berdua. Tapi kalau menyangkut masalah anak, menurutku itu sangatlah penting, Pak." "Iya, sayang. Sebagai mertua, aku sudah sangat ingin menimang cucu secepatnya. 3 tahun aku menunggu cucu dari mereka, tapi ternyata tidak kunjung datang. Aku rasa waktu 3 tahun sudah lebih dari cukup untuk menunggu. Aku mendukung keputusan Raditya untuk menceraikan Kemala, daripada semua waktunya terbuang sia-sia." Kemala ingin merobek mulut kedua orang di depannya. Sama-sama beracun dan pintar memutarbalikan fakta, ia melihat saat ini Tuan Adnan terdiam, seolah-olah memahami dan setuju dengan alasan Raditya. Kemala pun geram. Kedua tangan terkepal dengan napas yang sedikit memburu. "Kau pengecut, Raditya. Kau melemparkan semua kesalahan padaku. Kau yang berselingkuh dan kau yang tidak ingin punya anak dariku. Bagaimana bisa dengan mudahnya kau menyalahkanku begitu saja?" "Kemala!" Tiba-tiba Raditya berteriak dengan kedua mata yang membeliak besar. Nyonya Rosita menegang dan cukup terkejut dengan keberanian Kemala yang biasanya tak pernah bersikap seperti itu di depannya. "Kenapa? Apa kau takut jika perselingkuhanmu diketahui oleh ayahmu?" Cibir Kemala semakin berani saat melihat Raditya sedikit ketakutan. "Berselingkuh pun pantas jika melihat penampilanmu yang seperti itu. Malam ini saja kau terlihat cantik. Sehari-harinya kau tak ubahnya seperti gembel. Kemala, mana ada lelaki yang suka dengan penampilan istri seperti itu? Mata lelaki itu suka sekali dengan keindahan. Seharusnya kau introspeksi diri kenapa suamimu sampai berselingkuh. Jangan hanya bisa menyalahkan Raditya saja." Nyonya Rosita membelah mati-matian anak semata wayangnya. Kedua mata Kemala mulai memanas. Memang di mata Raditya dan Nyonya Rosita dia selalu salah. Apapun yang dia lakukan tak pernah benar di mata mereka. Batu berlian akan terlihat berkilau dan berharga jika dia berada di tangan yang tepat. Celetuk Abhiyan tiba-tiba. Kemala dengan mata yang mulai berair menoleh pada Abhiyan. Lelaki dengan wajah dingin itu menjadi pusat perhatian semua orang yang ada di sana. "Maksud Mas Abi apa? Apa aku dianggap tidak bisa mengurus istriku sendiri dengan baik?" Raditya mulai meradang. Nyonya Rosita mulai gelisah. Jika dibiarkan terus, Abhiyan bisa menyerang Raditya dan Tuan Adnan bisa saja menyalahkan Raditya. Tidak bisa dibiarkan. Dia harus segera menetralkan suasana. Sudah, kalian tidak usah ribut hanya gara-gara Kemala. "Pak, mereka sudah dewasa. Sudah bisa menentukan pilihan hidup mereka sendiri. Lebih baik kita hormati saja keputusan yang sudah mereka ambil.
Hubungan baik mendiang kakek dengan keluarga Kemala bisa tetap kita jalin tanpa harus ada ikatan pernikahan kan? Nyonya Rosita mencoba meredam suasana panas yang sedang terjadi. Tuan Adnan masih mengunci mulutnya. Ia sebenarnya malas berurusan dengan masalah seperti ini. Namun kelancangan Raditya yang mengambil keputusan besar tanpa bicara terlebih dahulu padanya membuat dia kesal bukan main. Ia merasa tidak dianggap sebagai orang tua yang telah membesarkan Raditya dari kecil. Namun, Nyonya Rosita benar. Semua keputusan ada pada Raditya dan Kemala. Dan dia tidak ingin ikut campur lebih dalam. Kalau begitu terserah kalian saja. Kemala, mesti kau sudah bukan menantu kami lagi. Tapi hubungan kita akan tetap terjalin dengan baik. Jangan sampai memutuskan tali silaturahmi yang sudah terjalin baik antara keluargamu dan keluargaku. Sampaikan maafku pada orang tuamu karena masalah ini. Dan satu lagi, berikan hak Kemala sebagai menantu di rumah ini. Berikan tunjangan yang pantas untuknya. Raditya. Pungkas Tuan Adnan mengakhiri pembicaraan keluarga malam ini. Pria parubaya yang masih terlihat gagah itu lalu berdiri dan pamit untuk kembali ke kamarnya. Kemala masih terdiam. Dia baru saja menghadapi sidang keluarga yang cukup menegangkan. Dan sialnya lagi dia menjadi seorang pesakitan yang disalahkan oleh Raditya dan ibunya. Berani-beraninya kau menatapku seperti itu. Kemala. Tanpa sadar Kemala menatap Raditya dengan kesal dan membuat Raditya kembali meradang. Dengan tidak adanya Tuan Adnan, Raditya kembali berani membentak Kemala. Kemala mengerutkan dahinya. Semenjak kemarin, ia memang sudah kehilangan respek pada anak dan ibu tersebut. Ingat kata-kataku, Kemala, walaupun ayahku menyuruhmu tetap menjaga hubungan baik. Tapi aku tidak sudi melihatmu berkeliaran lagi di sekitarku. Dan aku tak akan memberimu uang sepeser pun. Sana kau cari saja lelaki yang mau membiayai hidupmu. Bukankah kau sudah menemukannya? Cibir Raditya sembari menjentikan jari telunjuknya di depan wajah Kemala dengan wajah muram. Kemala tersenyum getir. Kau kira hanya dirimu yang bisa mengatakan itu? Aku juga sudah sangat muak melihat wajahmu, Raditya. Dan tanpa kau suruh pun aku akan mencari lelaki hebat yang jauh lebih baik darimu. Plak! Bertepatan dengan meluncurnya kata-kata balasan dari mulut Kemala, sebuah tamparan keras mendarat di pipi gadis itu. Kemala terhuyung sembari memegangi pipinya yang terasa perih. Tutup mulutmu, Kemala. Kau kira kau siapa berani bicara seperti itu pada anakku? Hah? Tangan Nyonya Rosita kembali terayun untuk menampar Kemala lagi. Tapi kali ini sebuah tangan besar menghentikannya. Stop! Aku jijik sekali melihat tingkah lakumu. Nyonya, sebelum kau menghina orang lain, ada baiknya kau berkaca siapa sebenarnya dirimu. Suara Abian yang berat dan penuh tekanan membuat Nyonya Rosita langsung terdiam dan mengatupkan bibirnya. Sepasang mata dengan manik gelap itu menatap wajah Nyonya Rosita yang langsung membeku. Tatapan tajamnya membuat wanita parubaya itu merasa dikuliti dan tak berdaya sama sekali untuk melawannya. Hanya geram yang ia tahan dalam hatinya tanpa bisa meluapkannya pada Abhian. Jangan pernah sakiti Kemala dengan tangan dan mulut kotormu lagi. Abhian menghentak tangan Nyonya Rosita hingga tubuh wanita itu terdorong ke belakang. Kemala cukup dibuat terkejut oleh pembelaan yang dilakukan oleh Abhian. Ada aliran hangat yang tiba-tiba menjalar masuk melalui celah hatinya yang kosong. Ia merasa tak sendirian lagi. Abhian benar-benar membelanya dari dua orang durjana di depannya itu. Ayo, aku antar kau pulang, Kemala. Abhian dengan santai menarik tangan Kemala keluar dari rumah itu. Kemala hanya menurut dan mengekor di belakang Abhian. Raditya masih tidak percaya kalau Abhian membela mantan istrinya itu. Sebenarnya apa yang Abhian lihat dari Kemala? Kurang ajar si Abhian itu. Dia semakin berani sama mama. Kau harus segera memberi dia pelajaran, Radit. Jangan biarkan dia mengambil alih perusahaan. Nyonya Rosita mengerling tajam pada Raditya yang juga geram dengan tingkah Abhian yang semakin hari semakin angkuh di depannya. Tenang saja.
Mah, aku juga tak akan tinggal diam. Raditya ikut kesal. Menangislah kalau kau memang ingin menangis, ucap Abhian saat mereka sudah berada dalam mobil menuju apartemen Abhian. Kemala berusaha menahan air bening yang memaksa keluar dari pelupuk matanya. Sekuat apapun dia, tapi masalah ini terlalu berat baginya. Kini statusnya telah menjadi janda dan baru saja mendapat penghinaan dari mantan suami dan mertuanya. Ditambah lagi keluarganya belum tahu masalah ini. Tak ada orang yang menghiburnya selain Abhian. Terkadang menangis adalah salah satu cara untuk meluapkan emosi. Jangan anggap dirimu lemah hanya karena menangis, Abhian berkata lagi. Meski begitu, tatapannya tetap terfokus pada jalanan yang masih saja ramai lancar meski malam sudah sangat larut. Mendengar kata-kata Abhian, tanpa ragu lagi, Kemala pun langsung terisak sampai bahunya berguncang. Melihat hal itu, Abhian menepikan mobilnya di bahu jalan. Ia tercenung untuk sesaat dan memberanikan diri untuk memeluk Kemala. Menepuk punggungnya dengan lembut sebagai bentuk dukungan dan memberinya semangat. Menangislah Kemala. Keluarkan seluruh kesedihanmu malam ini. Jangan ada yang tersisa agar setelah ini kau bisa lebih kuat menghadapi semua jalan terjal yang mungkin harus kau lalui. Lirih Abhian sambil terus mengusap punggung Kemala dengan lembut. Kemala makin terisak. Kata-kata Abhian terasa menenangkan sekaligus memberinya semangat. Perlahan wanita itu mendongak menatap netra gelap milik Abhian yang tengah menatapnya. Nikahi aku, Mas Abhian. Aku janji aku tidak akan menuntut apapun, apalagi menuntutmu untuk mencintaiku. Aku hanya ingin membalas penghinaan dari orang-orang yang selalu merendahkanku, ucap Kemala tiba-tiba. Abhian tertegun. Walau beberapa saat lalu ia sendiri yang mengajak Kemala menikah, tapi tetap saja ia terkejut saat ajakan itu keluar dari mulut Kemala sendiri. Abhian mengerjapkan matanya sebelum menjawab. Aku yang pertama kali mengajakmu menikah, maka cukup aku saja yang melakukan itu. Aku akan menikahimu tanpa harus kau pinta. Abhian menangkup wajah Kemala dan menyeka air mata yang masih membasahi pipi wanita itu. Kemala tersenyum tipis. Entahlah keputusannya ini salah atau benar. Yang ada di otaknya sekarang hanyalah keinginan untuk membuktikan pada mereka yang telah menghinanya kalau ia pun mampu hidup jauh lebih baik dari yang mereka pikirkan. Meski tanpa Raditya sekalipun. 3 bulan lagi aku akan menikahimu. Bersabarlah. Kemala merasakan hatinya berdesir. Benarkah ia akan menikah dengan Abhian? Meski belum ada cinta sama sekali untuk pria itu. Dan ia pun tidak tahu apa tujuan dari Abhian menikahinya. Kemala hanya mengangguk pelan. Jalan di depannya masih tertutup kabut tebal. Entah jurang terjal atau taman yang indah yang menantinya di ujung jalan sana. Pagi itu di kantor Gemilang Corporation terjadi kehebohan yang cukup masif. Gara-garanya tak lain karena kemunculan Abhian yang tampil dengan sangat menawan. Putra sulung pengusaha Tuan Adnan itu memang sangat tampan. Dengan tubuh tinggi dan badi atletis cukup membuat decak kagum itu terdengar dari mulut karyawan wanita di sana. Mirip artis ya. Aku suka dengan jambang tipisnya itu. Terlihat lebih mature dan maskulin. Bisik salah satu karyawan di sana pada temannya. Dibandingkan Pak Raditya, menurutku Pak Abhian lebih tampan. Dia lebih tinggi dan gagah. Tapi Pak Abhian lebih jutek kelihatannya. Masih mending Pak Raditya yang ramah dan murah senyum, sahut yang lainnya. Sementara itu, Raditya dibuat terkejut dengan kehadiran Abhian di perusahaan. Ia segera menghampiri Abhian dan melakukan basa-basi yang seperti biasa ia lakukan sebelum-sebelumnya. Mas Abi, kau datang untuk menemui Papa? Abhian tidak menjawab dan hanya melirik sekilas pada adik tirinya itu. Tidak usah khawatirkan masalah perusahaan, Mas. Aku bisa menghandlenya sendiri. Mas Abi bisa lakukan apapun yang Mas Abi inginkan. Kapan kau akan kembali ke Amerika? Cecar Raditya sambil menemani langkah Abhian yang menuju ruangan Tuan Adnan. Aku tidak akan kembali ke Amerika.
Aku akan menetap di sini, jawab Abhian singkat. Apa? Kau akan tinggal di Indonesia? Pupil Raditya membesar. Iya, kenapa kau terkejut? Abhian menghentikan langkahnya dan mengalihkan pandangannya pada Raditya. Tidak apa-apa, Mas. Hanya saja aku sedikit terkejut karena biasanya Mas Abi berpetualang di luar negeri sana. Raditya tergagap. Aku akan mulai membantu Papa mengelola perusahaan ini. Kali ini Raditya benar-benar terkejut dengan keputusan mendadak dari Abhian. Kakak tirinya itu sudah mulai tertarik dengan perusahaan. Ini bisa gawat. Abhian bisa menghancurkan semua rencananya. Mas Abi serius? Raditya sepertinya masih tidak percaya. Kau kira aku main-main? Abhian balik bertanya dengan wajah ketusnya. Tidak, Mas. Maksudku dunia kerja adalah dunia yang membosankan, monoton dan sangat tidak cocok untuk jiwa petualang seperti Mas Abi. Aku hanya khawatir kalau nantinya Mas Abi tidak betah di sini. Raditya mencoba mempengaruhi pemikiran Abhian. Pria bertubuh tinggi itu hanya mendengkus. Ia paham maksud Raditya berbicara seperti itu padanya. Tapi niatnya sudah bulat dan tak akan mungkin berubah lagi. Tenang saja Raditya. Aku tidak akan meninggalkan pekerjaanku dan membuatmu repot. Sinis Abhian yang langsung melanjutkan langkahnya menuju ruang kerja ayahnya. Raditya meremas kedua tangannya. Rahangnya mengeras. Kehadiran Abhian di perusahaan benar-benar mengancam posisinya. Dia harus segera memberitahu hal ini pada ibunya. Bersambung.